Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua luar biasa. Kita di dalam perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan baik, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan menguatkan setiap kami sampai hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kekudusan Tuhan terus melingkupi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kebaikan-Mu hari ini. Kami mau rasakan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kita bernyanyi buat Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab. Mari lambaikan kedua tanganmu, katakan Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh oh, Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Biar nama Tuhan ditinggikan di rumah-rumah, amin. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Mari lambaikan kedua tanganmu. Dia dirangkangku. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh oh. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka. Dia dirangkangku. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh oh. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka. Mari lebih lagi katakan Dia dirangkangku. Dia dirangkangku. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh oh. Dia dirangkangku. Oh Dia. Saya minta ibu-ibu sekali lagi katakan. Suka Dia dirangkangku. Dia dirangkangku. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh oh. Dia dirangkangku. Oh Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Haleluya. Katakan Dia dahsyat. Amin. Tuhan Yesus baik buat setiap anak-anaknya. Mari kita sama-sama berteduhkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia adalah Raja kita. Kaulah Tuhan kami yang hebat. Bapa yang setia. Kami mau arahkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama sembah Tuhan. Bawa penyembahanmu kepadanya. Bawa pujianmu hanya padanya. Oh, kami bersyukur.
umat-umat Tuhan sembah Dia. Syandara la bayara la bayara la bas syandara la bayara la base. Kaulah Raja kami. Oh, Yesus Kau dahsyat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh, biar namamu ditinggikan di rumah-rumah. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Syandara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Mari bangkitkan rohmu sembah Tuhan, bangkitkan rohmu sembah Dia, sembah Dia. Oh, syandara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la base. Syandara la bayara la bayara la bayara la bayara. Biar segala yang bernafas menyembah Tuhan, segala lutut kan berteluh memuji namamu, menyembahmu Tuhan. Oh, namamu ditinggikan, namamu ditinggikan Tuhan selamanya. Memuji namamu, menyembahmu Allah yang setia, Allah yang hidup menyertai kami, selalu setia menuntun langkah kami anak-anakmu. Syandara la bayara la bayara la bayara la base. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak dipuja. Setiap lutut kan berteluh, Yesusku ajaib. Syandara la 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 la. Syandara la 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 la. Kuasa-Mu Tuhan bekerja untuk umat-umat-Mu, melawat umat-umat-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan. Syandara la 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 la. Syandara la 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 la. Syara la 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 la. Kuatkan setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang ada di kantor, di rumah, mereka yang sedang mengerjakan segala apapun aktivitasnya Tuhan. Kami percaya semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Shkiara la bakara la bayara. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari kita sama-sama tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Sama-sama angkat pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
Mari lebih lagi angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, biar namamu ditinggikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Segala kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Mari terus sembah Tuhan, berikan yang terbaik persembahanmu kepadanya, sebab Dia baik, Dia baik bagi hidupku. Oh, Dia sungguh baik bagi kita. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kaulah yang setia, Kaulah yang hebat Tuhan. Oh, Shandarala bayara
Shalom, Ibu semua. Saya senang mendapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami semua. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari ibu-ibu, saya undang kita untuk buka bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau saudara sudah dapat semuanya, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini, saudara-saudara. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mari, saya ajak saudara untuk kita kembali pada ayat yang ke-16. Di situ Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya. Ini menarik. Pertanyaannya adalah begini, mendengar apa? Saya secara pribadi mendorong saudara untuk membaca Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sebab yang tertulis pada Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15 adalah hal-hal yang Habakuk dengar. Yang kemudian di awal ayat ke-16 dia berkata, ketika aku mendengarnya. Kira-kira isi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dari Habakuk pasal 3 adalah bercerita tentang kehebatan Tuhan, tentang kemampuan Tuhan mengerjakan hal-hal hebat dalam kehidupan. Lalu Habakuk berkata, waktu aku mendengarnya, ini yang terjadi pada dia, gemetarlah hatiku. Lalu mendengar bunyinya saja, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Berarti kan Habakuk lagi menggambarkan betapa hebatnya Tuhan yang tertulis pada ayat 1 sampai dengan ayat 15. Realita tentang Tuhan yang menggetarkan. Nah, kebenaran Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 harusnya juga membuat saudara dan saya mengalami kegentaran waktu kita melihat realita tentang Tuhan. Kita harusnya ada pada posisi sangat sadar tentang betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan dan tidak tertandingi oleh satu kuasa pun di dalam kehidupan ini. Pemahaman ini penting, saudara-saudara, sebab waktu saudara dan saya tidak mengakar kepada pemahaman mengenai realita tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, biasanya yang akan terjadi adalah begini. Kita akan lebih
memfokuskan perhatian kita kepada realita di depan matanya kita, sehingga akan membuat kita mengalami ketakutan menghadapi kasus-kasus dalam kehidupan kita, membuat kita mengalami kegelisahan sampai kepada panic attack, membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan kegelisahan yang membuat kita nggak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Habakuk mengajarkan landasan yang sangat solid yang seharusnya di atas landasan ini saudara dan saya berpijak, yaitu memahami betul tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sejatinya begini, saudara-saudara, pada waktu saudara-saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang memahami siapa Tuhan pada konteks yang sebenarnya, apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita adalah kita memang akan menghadapi realita-realita yang rumit, realita-realita yang sukar, tetapi yang membedakan kita dari orang lain adalah saudara dan saya akan ditemukan memiliki respon yang berbeda. Saya kasih contoh. Alkitab berkata di ayat yang ke-17. Coba saudara perhatikan, Alkitab bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau pohon ara tidak berbunga, tentu saja pohon ara tidak akan menghasilkan buah. Padahal realita tentang satu pohon ara itu pasti dalam tiap tahun akan menghasilkan bunga dan juga akan menghasilkan buah. Berarti kan Habakuk lagi bilang, yang sedang terjadi ini adalah sesuatu yang tidak wajar karena pohon ara tidak berbunga. Lalu berikutnya Habakuk bilang, pohon anggur tidak berbuah. Berarti ada yang salah. Sebab, mari saya ulang, sejatinya pohon anggur ketika dirawat dengan benar, maka akan selalu menghasilkan buah. Kalau sampai pohon anggur tidak menghasilkan buah, berarti ada yang salah. Berikutnya dia bilang, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun memberi hasil iya, tetapi hasilnya tidak seperti ekspektasinya kita. Tidak seperti harapannya kita. Makanya dia bilang, sekalipun hasil dari pohon zaitun itu mengecewakan, lalu ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sudah kerja dengan susah, olah lahan, olah tanah, kerja dengan susah payah, tapi kemudian ini yang Habakuk bilang, ladang-ladang nggak menghasilkan bahan makanan. Berikutnya, kambing domba terhalau dari kurungan dan nggak ada lembu sapi dalam kandang. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Mari kita imajinasikan, seandainya saudara dan saya mengalami realita ayat 17. Apa yang seharusnya terjadi, ternyata tidak terjadi dan ini adalah sebuah ketidakwajaran. Berikutnya, kita melakukan sesuatu dan kita mengharapkan sebuah hasil maksimal. Tetapi ternyata harapan kita putus di tengah jalan tuh. Ternyata hasil yang kita dapat mengecewakan. Tidak sesuai dengan kita punya ekspektasi. Berikutnya, waktu saudara dan saya akhirnya menemukan bahwa yang kita olah tidak memberi hasil apa-apa. Bahkan, saudara dan saya sudah tiba pada titik nggak punya apa-apa lagi. Nah, biasanya ketika orang mengalami apa yang tertulis pada ayat 17, orang akan pasti memiliki ini, saudara-saudara, 1000 alasan untuk questioning God, untuk mempertanyakan Tuhan. 1000 alasan untuk menjadi lemah, 1000 alasan untuk menjadi kecewa kepada Tuhan, 1000 alasan untuk mulai ragu-ragu kepada Tuhan tentang siapa dia dan kemahakuasaan yang ada di dalam dirinya. Tapi coba saudara lihat, waktu Habakuk mengalami ayat 17, itu yang tadi saya bilang dari awal, responnya berbeda. Bagaimana cara Habakuk berespon? Ternyata di ayat 18 Alkitab bilang begini, sekalipun ayat 17 terjadi pada saya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba saudara perhatikan. Di ayat 18 ada kata-kata kunci yang diulang 2 kali oleh Habakuk, yaitu di dalam Tuhan. Berarti Habakuk lagi bilang, realita ayat 17 harus dihadapi. Pada akhirnya memang terjadi dalam kehidupan. Tetapi hal inti, ada 2 hal inti yang memang harus digarisbawahi oleh saudara dan juga oleh saya. Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang siapa Tuhan.
seperti yang dia tulis pada ayat 16. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat gamblang ayat 1 sampai ayat 15 tentang realita Tuhan. Itu dulu yang paling pertama yang harus dipahami. Tapi hal yang kedua yang Habakuk bilang adalah di dalam Tuhan. Berarti Alkitab lagi berupaya menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan realita ayat 17, lalu waktu kita tinggal di luar Tuhan, maka saudara dan saya akan selalu ditemukan bereaksi salah. Karena mengalami apa yang disebut oleh ayat 17, atau juga bahkan mengalami apa yang tertulis pada ayat 16 bagian akhir. Saudara coba bayangkan, ayat 16 bagian akhir, Habakuk bilang begini, bangsa mendatangi kami bergerombol untuk menyerang. Nah itu kan posisi nggak enak. Tetapi coba saudara bayangkan di ayat 18, dia kasih tahu prinsipnya. Orang harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang tidak tinggal di dalam Tuhan, akan sukar bagi orang untuk berespon benar dengan cara bersorak-sorak di dalam Tuhan, lalu beria-ria di dalam Tuhan. Dapat di mana saudara-saudara? Kita mengalami masalah besar, kita mengalami proses yang berat, dan orang masih tetap saja menemukan alasan untuk bersorak-sorak, dan orang masih juga menemukan alasan untuk beria-ria di dalam Tuhan. Sederhana, karena ulang-ulang, satu, mereka paham siapa sebenarnya Tuhan dalam kehidupan, dan yang kedua, mereka tetap memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Sederhana, Tuhan adalah firman-Nya. Jadi siapa saja memutuskan untuk tinggal di dalam firman Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang tinggal di dalam Tuhan. Nah, siapa saja yang mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan menjadi pokok inti perenungan dalam keseharian mereka, maka pada waktu mereka menghadapi musim kesukaran, cerita-cerita berat dalam kehidupan, mereka akan selalu menemukan alasan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, coba saudara perhatikan ayat 18. Pertanyaannya, kenapa sampai Habakuk bilang, saya akan tetap beria-ria di dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Sebab kalimat terakhir dia bilang begini, karena Tuhan itu adalah Allah yang menyelamatkan aku. Ini kan bergantung kepada seberapa besar saudara dan saya menyetujui perkataan Tuhan, menyetujui janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya yang berkaitan dengan hidupnya kita. Pada waktu saudara dan saya mengakar kuat di dalam firman Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berpegang kepada realita Tuhan dan kepada realita mengenai janji Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa whatever takes in this life, Tuhan akan tetap hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan selamat buat hidupnya kita. Amin. Itulah sebabnya mengapa Habakuk bilang begini, memang susah. Yang terjadi pada ayat 17 memang susah. Tetapi nggak ada yang bisa membantah apa yang saya yakini tentang siapa Tuhan dalam hidup saya. Keyakinan saya adalah bahwa Tuhan pasti akan melakukan tindakan penyelamatan. Karena alasan itulah, makanya kenapa Habakuk berkata, saya akan bersorak-sorak, saya akan beria-ria di dalam Tuhan. Nah, sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 ini yang Habakuk bilang, Allah Tuhanku itu ternyata bukan cuman Allah Tuhan yang menyelamatkan, tetapi yang di ayat 19 ini yang Habakuk bilang, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Coba saudara lihat, betapa hebatnya firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, membuat saudara dan saya memiliki fondasi kehidupan yang sangat solid, sehingga pada akhirnya waktu kita berhadapan dengan musim apa saja, termasuk musim kesukaran yang tertulis pada ayat 17, saudara dan saya tidak akan tertunduk, menyerah, lalu kalah dalam kehidupan. Enggak. Kenapa? Saudara dan saya akan mengalami secara natural apa juga yang Habakuk alami, yaitu begini, sebuah keyakinan yang sangat mengakar, sebuah keyakinan yang sangat teguh bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan. Tapi yang kedua,
Tuhan akan menjadi kekuatan bagi saya. Jelas kita tahu bahwa kita ini memiliki kekuatan yang sangat limit. Sedangkan Tuhan memiliki kekuatan yang unlimited, yang tidak terbatas. Coba pertimbangkan ini. Pada waktu orang atau saudara dan saya harus berhadapan dengan kasus berat dalam kehidupan, proses yang menguras segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengarkan ini baik. Menghadapinya seorang diri dengan kekuatan pribadi tidak mungkin akan membawa saudara dan saya berpijak kepada cerita kemenangan. Makanya mengapa saudara dan saya perlu memahami betul tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita. Kita pun perlu memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terbiasa tidak mengandalkan kekuatan pribadi yang sangat limit. Tetapi saudara dan saya akan menemukan bahwa diri kita terbiasa, sangat terlatih untuk mengandalkan kekuatan Tuhan yang unlimited, sehingga somehow saudara dan saya akan tetap ditemukan sebagai orang-orang yang satu, berespon benar dalam proses berat, dan yang kedua, tambah lama kita nggak akan cuman berjalan dalam hidup ini, kita akan mendapatkan injeksi kekuatan berkali-kali yang datang dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita memiliki kekuatan untuk bahkan begini, berlari dalam proses kehidupan. Lalu coba saudara lihat, di ayat yang ke-19, Habakuk bukan cuma berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tapi coba saudara lihat kalimat berikutnya, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara pernah lihat rusa gunung? Yang mendaki bukit, sometimes dia terperosok, lalu kakinya sometimes terbentur karang yang ada atau batu yang ada, lalu mengeluarkan darah, tetapi rusa gunung tetap rusa gunung. Dia akan mendaki sampai kaki-kakinya berjejak di puncak. Itu ekspresi dari kekuatan, itu ekspresi dari kemenangan. Coba saudara bayangkan, tadi saya sudah bilang, semua orang yang memahami betul siapa Tuhan yang kita sembah, lalu semua orang yang tetap memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatan firman-Nya, mereka akan ada pada posisi sekalipun tertekan, sekalipun banyak masalah, sekalipun beban itu berat harus kita pikul, tetapi somehow ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh di dalam kita, sehingga kita akan menghadapi proses dengan sukacita yang ilahi. Tapi yang kedua, saudara dan saya akan memperoleh kekuatan yang bersumber dari Tuhan, sebab Tuhan yang tidak terbatas telah berubah menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi yang ketiga, hal yang hebat berikutnya adalah Habakuk berkata, karena saya tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan injeksi kekuatan. Karena Tuhan injeksi kekuatan, maka saya akan selalu mengakhiri proses sebagai orang menang. Seperti rusa yang kakinya berjejak di bukit-bukit, menjadi orang-orang percaya yang terbiasa tahan banting dalam proses kehidupan, lalu kemudian kita juga akan terbiasa dikenal sebagai orang-orang yang memenangkan pertempuran macam apa saja, memenangkan proses apa saja yang memang harus diperhadapkan di depan matanya kita. Nah, kebenaran ini saudara dan saya harus menanamkannya dengan sangat solid di dalam pemahaman kita, supaya pada akhirnya sekalipun kita menangis, saudara-saudara, sekalipun kita harus pikul beban berat, tetapi kita tetap akan mengalami damai sejahtera di bagian dalam. Kita akan tetap tahu betul bahwa kisah ini tidak akan membuat saya gugur di tengah jalan. Proses berat ini tidak akan membuat saya menghilang atau menjauh dari Tuhan. Kisah ini saya akan menjalaninya baik-baik saja. Tuhan akan menyertai saya dan saya akan mengakhiri kisah ini sebagai orang yang menang. Nah, keputusan ini penting. Tahukah saudara bahwa iblis dari dulu selalu berupaya menunggangi proses hidup berat untuk pada akhirnya menggiring saudara dan saya tiba kepada keadaan begini, meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan begini, mengutuk Tuhan untuk semua realita tidak menyenangkan yang harus saudara dan saya hadapi di depan matanya kita. Saya kasih contoh ya, mari. Saya ajak saudara-saudara untuk bisa buka bersama dengan saya dalam kitab Ayub pasal yang pertama.
Saya menyarankan saudara nanti secara pribadi membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Tentu saja karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membaca semuanya. Saya akan membaca ayatnya lompat-lompat ayat tertentu. Tapi mari saya undang saudara untuk lihat dengan saya Ayub pasal pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, Alkitab bilang ini di ayat 11. Iblis berkata, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris bilang begini, "Ia pasti akan mengutuki engkau tepat di depan wajahmu." Coba, saudara perhatikan. Iblis agak panas tuh bahasa saya. Sewaktu dia datang berhadapan dengan Tuhan, nah ini yang Tuhan kerjakan di hadapan iblis, promote Ayub. Ini yang Tuhan bilang hari itu untuk iblis. Kamu udah lihat hambaku Ayub? Orang laki-laki yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian yang tadi saya bilang, ini panas hati nih. Kemudian iblis berkata, ulurkan saja kamu punya tangan, kemudian jamahlah segala sesuatu yang ia punya. Nanti lihat aja, dia pasti akan mengutuki engkau langsung di depan kamu punya wajah. Itu yang tadi saya bilang, saudara-saudara, bahwa situasi-situasi berat, proses-proses berat yang saudara dan saya harus menghadapinya, kalau kita tidak ulang-ulang, kalau kita tidak memahami siapa Tuhan, kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan dan tidak tinggal di dalam firman-Nya, maka saudara dan saya akan selalu memiliki 1000 alasan, atau let's say 1001 alasan untuk marah sama Tuhan, questioning God. Bahkan ini yang iblis berupaya kerjakan tuh, tunggangi dalam kehidupan kita, membuat pada akhirnya saudara dan saya akan mengutuki Tuhan. Nah, mari saya jelaskan dulu. Kata mengutuki di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barak. Kata barak itu ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah begini, mengutuki itu sama dengan tidak memberi penghormatan kepada Tuhan. Mengutuki itu sama dengan tidak berlutut lagi di hadapan Tuhan. Mengutuki itu artinya tidak memuji Tuhan lagi. Atau yang terakhir, mengutuki itu sama dengan menghujat Tuhan. Nah, coba lihat, iblis lagi bilang, ambil aja semua yang ada pada Ayub. Nanti engkau akan lihat bahwa dia tidak akan lagi pernah menghormati engkau. Dia tidak akan lagi berlutut di hadapan engkau. Dia tidak akan pernah lagi memuji engkau, bahkan dia akan menghujat engkau punya nama. Sudah? Itu tuh ekspektasinya iblis tuh. Kalau sampai begini, proses berat harus dilepaskan untuk kemudian Ayub alami dalam hidup tiap-tiap hari. Sudah? Nah, saudara perhatikan ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu." Perhatikan kalimat berikutnya. "Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 12 ya. Ayat 12 sebenarnya adalah sebuah kabar baik. Kabar baiknya adalah begini. Sesusah-susahnya proses hidup yang saudara dan saya harus jalani di dalam perjalanan kita tiap-tiap hari, lihat kalimat ini, Tuhan bilang, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Artinya, keberpihakan Tuhan itu masih untuk kita. Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan tetap berpihak untuk saudara dan saya. Dia akan tetap mempertontonkan kualitas dari perlindungannya untuk hidup saudara dan saya. Makanya, kenapa tadi saya bilang dari awal, saudara dan saya harus paham betul Tuhan ini siapa. Lalu, saudara dan saya harus sangat terbiasa mengakar kuat di dalam firman Allah, tinggal di dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya, sekalipun kita bisa tuh menemukan 1001 alasan untuk menyalahkan Tuhan atas proses berat, kita akan memutuskan untuk tidak melakukannya.
Justru kita akan bersuka cita sebab kita tahu Tuhan akan menyelamatkan saya, Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi saya, Dia akan membuat saya meraih kemenangan di bagian paling akhir. Kita akan selalu berespon benar, tidak memenuhi ekspektasi dari iblis yang berupaya menunggangi masalah supaya pada akhirnya saudara dan saya pun terjebak kepada posisi ini, mengutuki Tuhan. Sudah? Nah, coba saudara perhatikan. Langsung saja pada ayat 14. Sudah? Nah, di ayat 14, Alkitab bilang, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub. Di ayat 14 kan? Nah, di ayat 14 dan di ayat 15, pesuruh yang pertama ini menjelaskan tentang tragedi pertama yang menimpa Ayub. Sudah? Kemudian, di ayat yang ke-16, perhatikan. Sementara orang itu berbicara, berarti Alkitab bilang, pesuruh pertama lagi berbicara nih. Menyampaikan tragedi pertama, ini lagi ngomong nih. Tiba-tiba pesuruh yang kedua datang, lalu menyampaikan tragedi kedua. Lalu di ayat 17. Di ayat 17 Alkitab ulang lagi. Sementara orang itu berbicara, berarti Alkitab bilang, sementara orang kedua lagi berbicara, menyampaikan masalah datang dalam hidupnya Ayub, orang ketiga datang untuk menceritakan masalah baru lagi. Sudah? Lalu di ayat 18, sementara orang yang ketiga sedang berbicara, orang yang keempat datang. Pesuruh yang keempat datang, dan berita yang pesuruh keempat datang untuk bawa dan ceritakan kepada Ayub, ini bukan berita biasa. Berita yang akan membuat semua orang tua hancur hati, remuk di dalam. Beritanya adalah begini. Saya ringkas ya, saudara-saudara. Ini yang Alkitab bilang. 10 anak yang Tuhan punya meninggal bersamaan di satu tempat. Imajinasikan, saudara adalah Ayub. Mengalami tragedi 1, tragedi 2, tragedi 3, tragedi 4. Tragedi yang bahkan tidak memberi kita waktu untuk bernapas. Tragedi yang datang bertubi-tubi, kasus, masalah, tekanan, proses berat yang datang bertubi-tubi, yang sepertinya nggak ada ampun buat kita, yang sepertinya nggak kasih waktu bagi kita untuk bernapas tuh. Itu datang begitu rupa, dengan sangat hebat, dan yang paling memukul adalah 10 anak yang dia punya meninggal dalam waktu bersamaan. Mencermati tragedi pertama atau proses pertama, kisah tidak menyenangkan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang datang bertubi-tubi. Mari kita jujur dulu, saudara-saudara. Pada bagian ini, saudara dan saya akan selalu bisa menemukan alasan untuk marah pada Tuhan, kecewa pada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan berani memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, atau bahkan menghujat Tuhan punya nama. Tapi mari kita lihat, apakah Ayub melakukannya? Secara begini, anaknya kita meninggal 1 orang saja, itu udah bikin remuk. Apalagi bayangkan 10 orang, meninggal langsung tuh, nggak minta izin, tiba-tiba aja, begitu aja, selesai. Mari kita lihat, bagaimana cara Ayub berespon. Saudara bisa lihat dengan saya, di ayat yang ke-20. Sudah ya? Nah, Alkitab bilang, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Pada zaman Ayub hidup, apa yang dikerjakan oleh Ayub adalah perlambangan perkabungan tertinggi. Apa itu? Mengoyak jubah, mencukur kepala. Sudah? Apakah waktu dia berkabung, dia pada akhirnya mengerjakan seperti ekspektasinya iblis, yaitu menghujat Tuhan untuk apa yang sudah terjadi? Enggak loh, saudara-saudara, enggak loh. Di ayat 20 dalam posisi berkabung tingkat tinggi, ini yang kemudian Ayub kerjakan. Kemudian, sujudlah ia dan menyembah. Kata menyembah di situ bahasa Ibrani menggunakan kata saha, saudara-saudara. Saha itu artinya adalah begini, bersujud, rebah, menyembah,
dengan rendah hati untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Masih ingat tadi iblis bilang apa? Ambil aja semua yang ada padanya. Nanti lihat aja, dia pasti menghujat engkau. Apa tadi arti dari kata menghujat? Tidak menghormati engkau, tidak lagi memuji engkau, tidak menyembah engkau, lalu apa lagi? Menghujat engkau. Tapi coba saudara lihat, responnya Ayub beda. Sekalipun dia berkabung, sangat berkabung, tetapi ini yang dia putuskan untuk kerjakan. Dia bersujud kepada Tuhan, dia merubahkan dirinya, dan dalam kerendahan hati, apa yang dia buat? Dia menyembah Tuhan untuk menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Berarti, ekspektasi iblis berhasil? Enggak, saudara-saudara. Ekspektasi iblis gagal. Sebab kalau toh Ayub mau cari alasan untuk kecewa, marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, Ayub punya banyak banget. Tetapi Ayub tidak melakukannya. Justru yang dia kerjakan adalah dia tetap memutuskan untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan dalam sikap hati merendahkan diri. Sudah? Lalu perhatikan ayat 21, ini yang Ayub bilang. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Perhatikan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Garis bawahi, terpujilah nama Tuhan. Apa tadi? Menghujat tadi apa? Tidak, iblis bilang, nanti lihat aja dia menghujat engkau. Menghujat tadi sama dengan tidak memuji Tuhan. Secara di ayat 20 Alkitab bilang, Ayub menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Ayub bersujud kepada Tuhan. Sudah? Tapi di ayat yang ke-21 Alkitab bilang, Ayub memuji nama Tuhan. Sekalimat yang dia bilang adalah begini, terpujilah nama Tuhan. Sudah? Di ayat 22 Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kurang patut bahasa Ibrani menggunakan kata tipla. Kurang patut atau tipla itu artinya sama dengan bodoh. Jadi Alkitab bilang, Ayub nggak berbuat dosa, dan untuk semua yang terjadi, Ayub tidak pernah menuduh Tuhan berbuat bodoh untuk hidupnya. Ayub nggak pernah berkata kepada Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan Tuhan? Apa yang sedang kau kerjakan dalam saya punya hidup adalah sebuah kebodohan. Nah, Ayub nggak pernah bilang gitu tuh. Kurang patut atau tipla itu artinya adalah begini, tidak pantas atau sembrono. Ayub nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, ini apa-apaan ini? Tuhan lagi kerjakan apa dalam saya punya hidup? Yang Tuhan sedang kerjakan dalam saya punya hidup adalah sesuatu yang sangat sembrono dan tidak pantas. Nah, Alkitab bilang, Ayub tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Apakah tipla atau kurang patut? Artinya adalah begini, kosong tanpa makna. Berarti Alkitab lagi bilang, Ayub nggak pernah menuduh Tuhan melakukan tindakan-tindakan kosong tanpa makna. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada tujuannya. Coba saudara lihat, bagaimana mungkin ketika berhadapan dengan situasi yang sangat susah kayak begini, Ayub bahkan tidak menghujat nama Tuhan. Habakuk bahkan tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Karena ternyata begini, pemahaman mereka tentang siapa Tuhan itu telah menjadi sangat kuat. Mereka tahu betul siapa Tuhan yang mereka sembah. Walaupun pada akhirnya Ayub dalam proses yang dia alami, dia menjadi semakin mengakar dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi pada intinya adalah begini, Habakuk tahu Tuhan itu siapa. Ayub juga tahu Tuhan itu siapa. Terbukti dari Ayub pernah keluarkan kalimat ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berarti Ayub sudah tahu Tuhan itu siapa dari sejak awal. Begini saudara-saudara, kita mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengenal Tuhan dari firman-Nya, memahami tentang betapa hebatnya Tuhan dalam seluruh kemahakuasaannya. Tuhan yang bisa membuat jalan baru pada saat nggak ada jalan, Tuhan yang bisa
membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Saudara dan saya telah mendengar realita tentang itu. Bahkan dalam kisah hidup kita, dalam proses hidup kita, berkali-kali kita telah ditolong oleh Tuhan dengan semua keajaiban yang Dia mampu kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Seharusnya kebenaran ini mengakar kuat di dalam kita. Lalu kita menjadi orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman Allah. Kita tetap meyakini bahwa somehow Tuhan akan selamatkan saya. Somehow Tuhan akan injek kekuatannya supaya saya bisa kuat selesaikan ini proses, sehingga pada akhirnya kaki saya sendiri akan berjejak di saya punya bukit-bukit. Saya akan ditemukan sebagai orang yang terbiasa memenangkan pertempuran dalam kehidupan. Baiklah kita memilih untuk mengerjakan hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh Habakuk, dikerjakan oleh Ayub, supaya pada waktu kita menyelesaikan proses hidupnya kita dan kita ada pada posisi menang, Alkitab bilang, pada kita Tuhan tidak menemukan salah. Sebab pada waktu kita berhadapan dengan proses, kita akan tetap memilih untuk berespon dengan benar. Amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu sedalam apa, seberat apa proses hidup yang saudara sedang jalani hari ini. Semengerikan apa tragedi yang sedang saudara hadapi hari ini. Tetapi ingat dengan baik, prinsip kebenaran dalam firman Allah yang kita pegang dengan teguh, itu akan menyelamatkan kita sampai kepada akhir dari pertandingan hidup kita. Baiklah saudara dan saya kembali hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, mengakar kuat di dalam pemahaman akan Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa menang karena Tuhan berpihak buat kita. Amin. Saya selesai, saudara-saudara. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman ini termeterai di dalam pemahaman kami, di dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Allah, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berjejak kaki pada cerita susah, berjejak kaki pada proses yang berat, berjejak kaki juga pada realita-realita tidak menyenangkan di depan mata. Hari ini biarlah firman Tuhan berubah menjadi kekuatan bagi kami masing-masing secara pribadi. Kami menjadi semakin mengakar di dalam pemahaman akan siapa Tuhan yang sebenarnya, supaya biarlah kami secara leluasa membiarkan Roh Allah mengerjakan sukacita di dalam kami. Firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kami, sehingga kami semua akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menjalani proses dan berakhir keluar sebagai orang-orang yang berjejak kaki di atas bukit-bukitnya kami, terkenal sebagai pemenang dalam kasus kehidupan. Biarlah waktu kami menghadapi proses, kami tetap akan sujud menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, menunjukkan penghormatan kami tetap kepada Tuhan. Kami akan tetap memuji Tuhan, kami akan tetap memilih untuk tidak menghujat nama Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah berlaku sangat baik untuk hidup kami. Dan sampai kepada masa depan, Tuhan telah menyediakan hari depan yang gilang gemilang untuk kami nikmati bersama-sama. Kami akan tetap memilih untuk menghormati Tuhan dan menjalani proses ini dengan kepala tegak. Saat kami tahu, kisah akhir dari proses ini adalah kami menang karena Tuhan berpihak buat hidup kami. Waktu kami taat kepada kebenaran, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita semua dengan firman yang luar biasa. Saya percaya dimanapun hambanya berada, kita percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan buat ibu-ibu. Saya persilakan untuk mempersiapkan persembahan yang ada. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dikuatkan pada hari ini.
Bahkan buat setiap firman yang ditabur, itu akan menjadi remah dan menjadi kekuatan, penghiburan buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk kami dapat memberi Tuhan. Kau kuduskan setiap persembahan yang ada untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, ibu-ibu yang ada di WIC ini Tuhan. Kau memberkati pekerjaan mereka, memberkati suami mereka, bahkan keluarga, anak-anak. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu menjadi Bapa yang setia buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap persembahan yang ada. Biarlah ini menjadi memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera dan kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.